Halo teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di Bedah Buku Multipliers. Kali ini kita akan masuk ke bab 1. Kemarin kan di video sebelumnya saya udah bahas soal kata pengantar ya dari Pak Kofi dan juga dari penulisnya sendiri, Liz Wiseman. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 nih, yang judulnya adalah The Multiplier Effect. Di bab ini, Liz Wiseman membuka dengan sebuah kutipan dari Bono ya. Bono mungkin teman-teman yang Gen Z nggak kenal ya. Ini vokalisnya U2 ya. Dia bilang bahwa kalau kita meeting atau ketemu sama Perdana Menteri Inggris namanya William Ewart Gladstone, maka kita akan merasa bahwa wah ini orang yang paling pinter nih ya gitu ya. Jadi kita akan kagum sama si Prime Minister ini. Tapi kalau kita meeting sama rivalnya katanya ya, nama rivalnya adalah Benjamin Disraeli, maka kita akan merasa ya setelah meeting itu bahwa kitalah orang yang paling pintar. Nah, kutipan ini menggambarkan perbedaan antara multiplier dan diminisher kayak apa, nanti kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi si Mbak Liz Wiseman ini dia membuka babnya itu dengan kisah orang namanya Derek Jones. Dia itu bergabung di US Navy, Angkatan Lautnya Amerika, dan orang yang brilian lah, berprestasi gitu ya. Kemudian dia masuk pekerjakan di sebuah kapal. Nah, awal-awal dia punya bos itu namanya CO ya, commanding officer namanya Commander Fredericks. Nah, Fredericks ini seorang pemimpin yang sangat berorientasi kepada hasil, orang yang sangat memperhatikan detail-detail kecil sehingga dia itu betul-betul memimpin sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya. Nah, sehingga ketika ada situasi si Derek itu yang sebenarnya orang yang sangat baik ya, itu bersama timnya itu mengalami sebuah situasi yang mereka kemudian mengambil inisiatif untuk mengatasinya sendiri. Ternyata si Frederick ini kayaknya nggak terlalu suka gitu ya, sehingga dia kemudian akhirnya malah mengambil tindakan-tindakan yang berujung kepada Derek yang tadinya orang yang brilian berprestasi malah cenderung menjadi meredup. Nah, keadaan berbeda ketika tiba-tiba pimpinannya ganti ya, namanya itu CEO-nya adalah CEO Abbott ya, Pak Abbott ini. Pak Abbott ini memimpin dengan yang berbeda. Dia memimpin dengan cara dia ngasih banyak kebebasan, ngasih tantangan gitu ya. Bahkan dia sempat ngomong sama si Derek Jones kayak gini, Jones, kamu orang yang saya percaya dalam latihan ini, pastikan kamu sudah melakukan berbagai persiapannya. Jadi intinya saya mengandalkan kamu lah gitu. Nah, berminggu-minggu gaya kepemimpinan Abbott ini pelan-pelan membuat perubahan. Nah, salah satunya si Derek itu menjadi orang yang kembali kepercayaan dirinya, lalu dia prestasinya membaik lagi, bahkan makin bagus. Dia akhirnya bisa mendaftar di untuk menjadi mungkin semacam perwira gitu ya, dan bahkan melesat terus sampai akhirnya dia saat ditulis ini dia adalah Lieutenant Commander ya, Letnan Komandan ya, pokoknya posisi yang cukup tinggi lah, saya nggak terlalu paham juga. Sehingga kesimpulannya Mbak Liz Wiseman begini, some leaders makes us better and smarter ya. Ada sebagian pemimpin itu yang tidak hanya bisa membuat timnya mencapai target, tetapi juga membuat anggota timnya itu menjadi lebih baik dan juga lebih pandai, lebih pintar, lebih intelligence. Nah, maka dari itu itulah yang menjadi tesis utama buku ini ya. Ada subbab di sini namanya Questioning Genius. Si Mbak Liz tuh bilang there are bird watchers. Jadi ada orang-orang yang suka ngamatin burung, ada orang yang suka ngamatin lumba-lumba gitu ya. Jadi peneliti pengamat lah. Nah, Mbak Liz ini menganggap dirinya adalah genius watcher. Jadi orang-orang yang seneng sama kejeniusan orang. Jadi dia sangat terobsesi kepada kecerdasan orang gitu. Nah, ini menjadi menarik karena
teman-teman mungkin lihat video pertama saya waktu kita bahas soal perbedaan antara multiplier dan diminisher ya. Diminisher itu adalah orang-orang yang draining others people's intelligence gitu. Jadi intelijensi orang tuh kayak baterai itu habis gitu. Ya, jadi bukannya berkembang kepake tapi malah habis. Nah, sementara multiplier itu adalah melipat gandakan ya. Orang yang sudah cerdas, kecerdasannya semakin meningkat. Nah, orang yang diminisher itu seringkali tidak bermaksud begitu. Tapi mereka memang lebih banyak fokus pada kecerdasannya sendiri, dan itulah yang beliau ditemukan ya. Accidental diminisher yang saya bahas sedikit di video pertama itu, orang-orang yang tidak bermaksud untuk menjadi diminisher hanya saja karena mereka orang yang capable, orang yang hebat gitu ya, dan terbiasa turun sendiri, maka mereka cenderung menjadi orang yang fokus pada kepandaiannya sendiri gitu. Nah, problemnya pada saat jadi pemimpin, kecenderungan itu justru akan menurunkan kecerdasan kolektif dari anggota timnya. Sementara multiplier adalah orang yang jeli mengamati kecerdasan orang dan mendayagunakan, bahasa mungkin agak bahasa teknisnya barangkali, justru menjadikan kecerdasan orang lain sebagai alat gitu ya. Kalau tadi kan diminisher kan menjadikan kecerdasan dirinya sebagai alat, ini kecerdasan orang sebagai alat, sehingga orang bertumbuh, berkembang gitu. Nah, ide dari buku ini katanya Mbak Liz Wiseman itu berawal dari ketika dia kan pernah kerja di Oracle ya. Jadi dia resign dari Oracle, itu dia bilang itu kayak kita keluar dari high speed bullet train, jadi kereta cepat gitu ya. Kereta cepat itu kan kereta yang betul-betul nggak menyisakan sedikit pun buat jeda. Nah, ketika dia keluar dari Oracle tuh hidup dia kemungkinan saya membayangkan ya, jadi agak slow ya, agak santai gitu ya, untuk sementara paling tidak ya. Sehingga dia itu bisa melihat dunia kayak bekerja dalam slow motion ya. Sehingga dia kemudian mulai muncul pertanyaan ya, kenapa, bagaimana tepatnya sebagian pemimpin itu kok bisa menciptakan, mengcultivate, menumbuhkan, memberdayakan kecerdasan orang-orang di sekitar mereka, sementara orang lain itu, sebagian yang lain adalah mendiminish ya, menurunkan. Nah, seiring waktu dia keluar dari kerjaan sebagai eksekutif, dia mulai karir ya sebagai konsultan gitu ya. Dia banyak mengajar para eksekutif gitu ya. Nah, ternyata itulah yang dia makin sering temui. Dia makin sering menemui banyak leader yang punya kemampuan memultiply dan sebagian lainnya mendiminish gitu ya. Dia makin sering menemukan itu. Nah, sehingga ketika dia ketemu sama orang namanya Dennis Moore ya, klien dia, dia dapat istilah yang menarik ya, bahwa si Dennis itu pas diajakin ngobrol soal dua jenis leader ini, dibilang ya multiplier itu kayak amplifier gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu amplifier buat musik gitu ya, buat suara itu kan suara kita segini-gini aja tapi bisa di amplify kan. Nah, seperti itu. Jadi mereka seperti intelligence amplifier, jadi mengamplify intelijensia orang gitu. Nah, maka pertanyaannya adalah sebenarnya real-realnya apa sih yang dilakukan oleh para multiplier? Dan bagaimana yang dilakukan itu berbeda dengan para diminisher? Nah, dari pertanyaan itu, rumusan itu kemudian dia mencoba untuk mencari jawaban di riset-riset sebelumnya, studi literatur, dan nggak banyak yang bisa ditemukan. Ya, tentu saja banyak studi kepemimpinan, tapi yang terkait dengan pertanyaan itu tidak secara eksplisit. Ya sudah, akhirnya dia susunlah rencana riset, punya partner namanya Greg McKeown gitu ya, dan mereka pilih ya organisasi-organisasi, industri-industri yang di industri dan organisasi itu cenderung banyak banyak orang-orang yang hebatnya, cerdasnya, karena kecurigaannya kan berarti di organisasi itu banyak multiplier ya kan gitu kan. Nah, kemudian mereka coba menemukan ya jejak-jejak dari para multiplier di organisasi tadi. Nah, intinya adalah ya sebagaimana riset biasa ya, mungkin saya berasumsi risetnya kombinasi antara kualitatif kuantitatif ya. Jadi ada interviewnya, di interview mungkin di awal-awal, kemudian mereka coba bikin assessment, karena di sini dikatakan dia pakai 300 degree interview proses juga gitu ya. Nah, dari situ kemudian akhirnya di coding ya, dicoba divalidasi dan ditemukanlah
ciri-ciri pembedanya. Nah, dia kemudian memberikan kita di buku ini semacam studi kasus ya, gambaran dengan cara mengangkat tokoh namanya Vikram di sini ya. Vikram ini engineering manager yang pernah mengalami 2 orang leader ya. Leader pertamanya adalah namanya George Schneer. George itu orang yang punya reputasi yang bagus, tiap bisnis yang dia pimpin itu profitable dan berkembang. Tapi yang paling membuat dia dikenal sebenarnya adalah impact yang dihasilkan kepada orang-orang yang pernah dia pimpin. Jadi si Vikram ketika ditanya gimana kesan kamu terhadap si George, dibilang ya saya tuh seolah-olah jadi superstar ya di bawah kepemimpinan George itu. Dia yang membuat saya gitu, dia yang menciptakan saya, dia yang mengembangkan saya gitu ya. Tapi caranya nggak mesti mudah ya, karena George itu mengembangkan dengan cara mengengage orang gitu ya. Jadi dia tidak menjadikan diri si George ini sebagai pusat dari perhatian, nggak khawatir bahwa dia harus kelihatan lebih pintar gitu ya. Yang dia lebih banyak jadi concern adalah bagi dia itu bagaimana kecerdasan orang-orang itu bisa diekstrak dan bisa dioptimalkan, bisa dikeluarkan seoptimal mungkin gitu. Nah, beberapa tahun kemudian si Vikram keluar ya dari timnya George, kemudian dia pindah ke leader yang lain gitu ya. Nah, leader ini orang yang sangat brilian as a scientist. Dalam setiap gerak-geriknya, pendapatnya, pemikiran itu luar biasa gitu ya. Nah, problemnya justru adalah ya karena dia terlalu pintar. Gitu ya. Nah, karena dia terlalu pintar, orang akhirnya kalau ada di sekeliling dia cenderung untuk diem. Dia cenderung untuk membunuh, tanda kutip ya, ide-ide dari orang lain. Jadi kalau lagi meeting ya kebanyakan dia yang ngomong gitu ya. Jadi dan dia sangat suka ngasih feedback ke orang lain sehingga orang cenderung akhirnya tidak banyak bicara. Maka ya gambaran si multiplier dari Indonesia kurang kayak gitu. Ya, si George itu adalah seorang multiplier, si yang satu lagi nggak disebut namanya itu adalah seorang diminisher. Maka ada semacam filosofi ya di dalam multipliers ini, bahwa sebagai pemimpin itu tidak penting seberapa banyak yang kita tahu gitu ya tentang suatu permasalahan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengakses pengetahuan itu dari orang-orang yang kita pimpin. Ya, sebab logikanya kalau di organisasi yang apalagi terutama yang sudah cukup matang ya, itu kan orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang punya kapabilitas sangat baik ya. Rekrutmen proses kan sudah sangat ketat gitu. Maka bukan soal orang kayak apa yang kita punya, tapi seberapa banyak kemampuan mereka itu bisa kita keluarkan gitu. Nah, maka yang disebut sebagai multiplier effect di sini itu dikatakan sebagai multipliers itu adalah genius makers ya. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan para genius. Maksudnya adalah mereka membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya jadi lebih pandai, lebih capable gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan multiplier effect di sini sebenarnya adalah multiplier itu genius maker ya. Orang yang punya kemampuan untuk menciptakan kejeniusan. Mereka lihat kemampuan orang, menempatkan orang, mengembangkan orang sehingga kemampuan aslinya itu betul-betul keluar dan optimal. Tidak hanya 50% tapi kalau bisa 100% gitu. Nah, itu mereka lakukan dengan cara menciptakan sebuah ekosistem dalam tim sehingga inovasi, kreativitas, keberanian itu muncul gitu. Nah, disinilah kemudian Mbak Lis menyebutkan yang angka yang dia temukan gitu. Jadi ketika dia membandingkan berapa banyak yang didapatkan oleh para multiplier versus diminisher, ternyata hampir 2 kalinya. Ya, saya tidak tahu persis bagaimana metode yang dia pakai, tapi barangkali kita bisa mengandaikan begini ya. Anggaplah ini semacam riset yang sifatnya testimonial ya. Jadi ketika Anda dipimpin oleh seorang pemimpin gitu ya, Anda itu cenderung ngasih effort seberapa banyak, nah, gitu ya. Mungkin dikasih pilihan lah 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Lalu dibandingkan, nah, dibandingkan rupanya yang ditemukan adalah multipliers itu mendapatkan lebih banyak kecerdasan, inisiatif, ide-ide dari timnya dibandingkan diminisher dengan angka kurang lebih 2 kali. Yang di sini disebutkan sekitar 1,97 kali, hampir kurang lebih 2 kali lah. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Ya alasannya adalah tentu saja karena ketika orang bekerja dengan para multiplier, nggak ada yang perlu ditahan-tahan. Orang tuh nyoba aja. Nah, balik lagi, multiplier itu bukan nice person ya. Orang yang kemudian
enak, nggak pernah ngasih kerjaan gitu, baik banget, enggak. Multiplier adalah orang yang justru sering ngasih tantangan. Nah, tapi timnya juga bersedia menerima tantangan itu karena nggak khawatir, karena mereka merasa bahwa mereka sedang dikembangkan gitu, mereka dikasih kepercayaan gitu. Nah, risetnya Liz Wiseman ini selaras tuh dengan riset-riset lain yang berkembang di era yang kurang lebih mirip ya. Misalnya kita mengenal Carol Dweck gitu ya, dengan mindsetnya, buku mindset itu kan banyak meneliti tentang bagaimana suasana di dunia pendidikan pun sama ya. Jadi ada guru yang bisa dibilang multiplier dan ada guru yang diminisher ya, guru-guru yang memang sangat pandai, saking pandainya sehingga muridnya ngerasa bodoh gitu. Dan ada guru-guru yang pandai mengajar sehingga muridnya merasa mereka bisa. Nah, itu terjadi kenapa? Nah, ternyata gini, guru-guru yang multiplier itu adalah guru-guru yang sering mengapresiasi proses, progres, proses dan progres ya. Dan mereka tidak terlalu menekankan kepada hasil akhirnya gitu. Nah, sebab kalau murid itu terlalu fokus pada hasil akhir, mereka akan cenderung punya namanya fixed mindset itu kan ya. Nah, growth mindset kebalikannya adalah orang-orang yang mengapresiasi perkembangan, kemajuan. Nah, di bab ini Liz Wiseman itu mengemukakan dua logika ya. Jadi dia sebutkan ada the logic of addition sama the logic of multiplication. Jadi the logic of the addition itu gini. Banyak organisasi yang ketika dapat target yang lebih tinggi, maka menggunakan logika bahwa oke, targetku naik 2 kali lipat, timku ada 10, otomatis aku bisa capai kalau timku ditambahin dong jadi 20 orang. Kan kemarin targetku segitu, orangnya 10. Kalau targetku sekarang naik, ya harusnya orangku dinaikin dong. Nah, itu namanya the logic of addition. Bahwa hasil itu selaras dengan sumber dayanya gitu. Nah, logika ini kalau di dalam situasi sumber daya itu melimpah ya mungkin gampang aja ya. Tapi kan ingat ya di video pertama ya, problem multiplier kenapa penting itu kan justru karena kita sekarang menghadapi new demands, insufficient resources. Sumber daya kita terbatas, permintaan itu makin menantang gitu. Nah, dari itu logika addition ini gitu ya, itu tidak terlalu jalan di era sekarang gitu. Situasinya nggak mungkin seideal itu untuk kita bisa nambah sumber daya. Nah, logika yang lebih selaras gitu dalam situasi kayak sekarang adalah the logic of multiplication. Nah, the logic of multiplication itu punya pandangan bahwa sumber daya itu seringkali belum optimal. Ya, maka dari itu orang-orang di organisasi itu seringkali tidak dioptimalkan penggunaannya atau underutilized gitu ya. Dan semua kapabilitas itu bisa ditingkatkan dengan kepemimpinan yang baik. Makanya intelligence and capability can be multiplied without requiring a bigger investment. Ya, dengan asumsi bahwa orang-orang di organisasi itu belum memberikan keseluruhannya, maka kepemimpinan yang baik akan memungkinkan itu bisa keluar. Maka jumlah resources bisa tetap, tapi dioptimalkan dengan kepemimpinan yang baik, maka terjadilah efek multiplier itu. Nah, itu yang disebut sebagai the logic of multiplication. Jadi dibilang diminisher itu tidak saja menyia-nyiakan potensi, tapi karena logiknya logic of addition tadi, maka dia juga sebenarnya high cost. Nah, sementara multipliers itu karena dia tadi ya mengekstraksi apa yang ada, dia sebenarnya lebih efisien secara cost gitu. Nah, dari sini kemudian Liz Wiseman membahas lebih lanjut gitu. Kira-kira apa sih yang membedakan secara mindset ya, pola pikirnya para diminisher dan multiplier. Nah, beberapa cara pandang diminisher itu misalnya yang pertama, mereka tuh melihat bahwa the real intelligence itu sangat jarang dan susah untuk dikembangkan, diajarkan. Nah, maka dari itu mereka melihat dirinya sebagai so special katanya gitu ya. Sehingga ya nggak mungkin deh tim saya itu bisa dapat jawaban kalau nggak saya bantu gitu. Nah, sekali lagi kalimat ini tidak mesti negatif ya. Kalimat ini seringkali niatnya baik. Ya, balik lagi, ya justru itu menghambat orang untuk bisa berkembang. Nah, diminisher itu cenderung kalau pakai istilahnya Carol Dweck ya memandang kecerdasan itu fix ya. Jadi nggak akan berubah banyak. Maka dari itu ya sudah ya.
tim saya itu either capable atau nggak capable. Yang capable saya manfaatkan, yang nggak capable ya sudah, saya kasih kerjaan yang bisa mereka kerjakan aja. Gitu. Sisanya ya saya ngerjain. Gitu. Nah, sementara multiplier itu melihat bahwa kecerdasan itu continually developing. Kecerdasan itu bisa berkembang seiring waktu gitu ya. Nah, orang itu pada dasarnya cerdas dan mampu untuk mencari tahu apa yang harusnya mereka bisa lakukan. Mereka melihat tantangan yang kompleks itu sebagai kesempatan untuk orang bisa mencoba berkembang belajar gitu. Nah, sehingga mereka punya keyakinan yang paling basic adalah orang yang cerdas itu sebenarnya ada di mana-mana. Yang diperlukan adalah kita serius, sungguh-sungguh jernih untuk mencari tahu mereka adanya di mana, bisanya apa, dan kemudian pengembangan mereka. Gitu. Nah, sehingga bagus nih Mbak Liz Wiseman mengungkapkan ya perbedaan gitu ya antara diminisher sama multiplier. Sederhananya diminisher itu punya pandangan they will never figure this out without me, sementara multiplier people are smart and will figure this out. Ya, dalam hal mengelola talent ya, bakat, diminisher itu akan cenderung sekedar menggunakannya, multiplier akan mencoba mengembangkannya. Dalam hal kesalahan, diminisher cenderung menyalahkan ya, nyalahin orang, sementara multiplier cenderung untuk mengeksplorasi kita bisa apa dari kesalahan ini ya. Dalam hal set direction, maka diminisher itu seringkali ngasih tahu langsung gitu ya, sementara multiplier sukanya memberikan tantangan, challenge orang buat mikir. Dalam hal ambil keputusan, diminisher itu langsung mengambil keputusan, memutuskan sendiri, sementara multiplier memperlakukan timnya seperti konsultan. Nah, yang terakhir dalam hal get things done, diminisher itu cenderung melakukan kontrol, sementara multiplier cenderung menggunakan support gitu ya. Nah, dari situ kemudian di bab ini Mbak Liz Wiseman merangkum nih materi yang nanti akan dibahas di bab berikutnya lebih detail ya. Apa sebenarnya 5 disiplin utama para multiplier? Ya, multiplier itu bedanya cuma dikit sama diminisher. Dia cuma ada 5. Pertama adalah mereka itu cenderung disiplin dalam attracting and optimizing talent. Mereka suka banget ya mencoba untuk mengattract, menarik minat dari talent supaya mendekat kepada dia, kemudian dioptimalkan. Dan ini sebenarnya kayak telur sama ayam ya. Nanti di bab berikutnya akan dijelaskan. Orang-orang tuh senang di dekat multiplier, senang pengen gabung di timnya. Tapi alasannya kebanyakan ya karena orang-orang bilang kalau ada di timnya si multiplier ini kita akan berkembang. Nah, jadi kan dua sisi ya. Apakah dia itu jago nge-track orang lalu mengoptimalkan, atau justru dia itu bisa nge-track orang karena orang merasa dioptimalkan gitu ya. Nah, yang kedua, multiplier itu creating intensity that requires best thinking. Sekali lagi, mereka tidak berarti orang yang nice person yang ngasih kerjaan gampang-gampang, justru enggak ya. Mereka bikin kerjaan itu sangat intens karena justru dengan cara itu intelligence orang akan betul-betul dikeluarkan gitu ya. Yang ketiga, mereka suka extending challenges. Kalau orang sudah bagus, di-extend ya. Di-extend dengan cara yang membuat orang bersemangat untuk mengeluarkan lagi kemampuannya. Yang keempat, mereka suka debating decisions, suka bikin perdebatan. Tapi perdebatan tentu saja yang produktif ya. Nah, jadi justru tidak ada langsung kesepakatan, tuh nggak ada. Di tangan seorang multiplier, meeting itu isinya perdebatan. Dia perdebatan yang konstruktif gitu. Nah, yang terakhir, multiplier itu suka instilling ownership and accountability. Jadi memastikan setiap pekerjaan itu tim ngerasa memiliki dan merasa bertanggung jawab. Itu punya mereka. Ya meskipun ini sebenarnya punya tim ya. Dan anyway itu sebenarnya tanggung jawab si leader, tapi dia punya kemampuan, kebiasaan untuk membuat tim merasa bahwa ini pekerjaannya mereka. Nah, kelima disiplin ini nanti akan di detail lebih lanjut ya di bab berikutnya. Nah, yang jelas pertama ya di bagian agak akhir ya, ada surprising findings ya, temuan yang mengejutkan. Beberapa hal diungkapkan di sini bahwa multiplier itu, saya sempat sebutkan di video sebelumnya, mereka tuh punya hard edge. Jadi orangnya justru sebenarnya sangat kenceng mendorong orang gitu, nggak gampang-gampangin justru. Yang kedua, they don't play small. Mereka nggak terus-terusan main hal kecil-kecil. Mereka nggak terus-terusan di belakang. Kadang-kadang kayak maju untuk kemudian ngasih kesempatan lagi timnya gitu. Jadi mereka nanti ada latihan namanya play small, play big ya. Jadi kapan dia maju, kapan dia mundur lagi gitu. Jadi nggak terus-terusan di belakang juga, ngelepas nggak begitu juga. Nggak nyemplungin aja ya. Nah, yang menarik adalah mereka ternyata punya great sense of humor. Nah, mungkin ini yang menyebabkan tantangan itu menjadi
menggairahkan, alih-alih menakutkan. Beda dengan diminisher ya, diminisher seringkali ngasih target tantangan yang kemudian menakutkan orang ya. Kalau ini membuat orang tertantang karena dalam proses penyampaian ternyata mereka punya sense of humor. Nah, yang menarik terakhir adalah accidental diminisher itu. Nanti ada bab khusus soal ini yang di edisi pertamanya nggak ada, karena ya Alice Wiseman dan timnya semakin menemukan bahwa ternyata jauh lebih banyak ya orang jadi diminisher itu tidak disengaja ya, tidak bermaksud demikian, tidak berniat demikian, tetapi karena punya kebiasaan lama yang masih bertahan gitu ya, akhirnya justru itu menjadi makin seorang diminisher. Dan nanti itu yang sebenarnya dia ajak kita untuk mereflek ya, kita tuh pasti punya habitnya para diminisher. Nah, tinggal pertanyaannya, habit itu perlu diobati dengan cara apa? Nah, kira-kira begitu. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.